Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Masyarul hadirin, ibu-ibu dan bapak jamaah kajian tahsin Masjid At-Taqwa Nurul Firdaus rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, tepatnya malam Jumat pada tanggal 3 Juli 2025 Miladiyah, kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman wal Islam oleh Allah, sehingga masih diberikan kemampuan melangkahkan kedua kaki kita untuk dapat menimba ilmu, belajar bersama di dalam kajian tahsin Masjid At-Taqwa Nurul Firdaus Sumuruboto Banyumanik. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, marilah sebelum kita melanjutkan pelajaran tahsin kita pada ayat ke-84 dan seterusnya di surat Al-Kahfi, marilah bersama-sama kita membukanya dengan melafazkan lantunan doa belajar bersama. Kita awali dari pembacaan ta'awuz bersama-sama. Wahid isnaini salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah yang berbahagia, mari kita sebelum melanjutkan memurojaah terlebih dahulu bacaan kita pada pertemuan yang lalu. Seingat kami dari ayat ke-81 sampai 83. Mari kita awali kembali dari lafaz ta'awuz bersama-sama. Wahid isnaini salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan
wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasdi' alaihi sabra wa yas'alunaka 'an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Ibu-ibu yang dirahmati Allah yang berbahagia, marilah selanjutnya kita memulai kembali ayat 84 dan seterusnya pada surat Al-Kahfi dengan kiat kita memperbaiki bacaan kita, belajar bersama dan sedikit demi sedikit memahami kandungan wa arti daripada ayat ke-84 dan seterusnya. Nggih. Mari kami bacakan terlebih dahulu ayat ke-84. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Ya. Allah merahmati bil Quran, ayat yang sangat pendek nggih. Boleh kita katakan sangat pendek karena tidak sampai satu baris. Allahu Akbar. Masya Allah, ayat ini di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya inna sungguh kami makanna lahu, ya. Makanna itu telah menempatkan, ya. Telah menempatkan, telah menggariskan lahu baginya fil ardi, fi di al ardi bumi, ya, di atas bumi, wa atainahu dan kami telah beri dia min kulli syai', ya. Min itu kalau arti perkataannya nggih dari artinya. Tapi kalau di sini boleh kita katakan dengan apa, bersumber dari segala sesuatu, ya. Syai'in itu artinya sesuatu, kulli itu setiap, ya. Dari setiap sesuatu atau secara garis besar segala sesuatu, sababa jalan, ya. Min kulli syai'in sababa, dari segala sesuatu jalan. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada ayat ke-84 di sini dapat kita petik bahwa Allah Subhanahu wa taala ini tapi telah menetapkan, karena di sini termasuk fi'il madhi pada kata makanna, ya. Di sana makan, telah menetapkan, ya. Kepada siapa? Kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah di atas muka bumi. Yang pada hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman tertuju kepada hambanya yang bernama Zulkarnain, ya. Kekuasaannya, sarana prasarananya kepada Zulkarnain untuk mencapai segala sesuatu keperluannya, menunjukkan kekuasaan Allah dalam memberikan nikmat kepada hamba-hambanya yang soleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih kita sambung daripada ayat ke-83 yang pada awalnya ayat 83 sampai seterusnya, lebih kurang sampai 10 ayat ke depan
itu akan bercerita tentang Zulkarnain dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ini ketiganya bahkan merupakan suatu ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sedikit hal yang dapat kita petik dari ayat ini bahwa balik kepada dasar hukumnya, mengingat jauh sebelum penciptaan makhluk dan bumi, semesta alam beserta isinya, Allah telah menggariskan, Allah telah menetapkan dan menskenario bagaimana segala suatu kejadian baik kecil besar yang makhluknya tidak tahu maupun yang makhluknya tahu sengaja maupun tidak, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hal tersebut. Maka yakinlah, baik rezeki, jodoh ataupun maut sekalipun itu tidak akan terlepas takarannya. Maka kalau kita balik pada kaidah-kaidah lainnya, mungkin panjenengan pernah mendengar bahwa seseorang hamba tidak akan menemui ajalnya ketika Allah Subhanahu wa taala belum menyelesaikan rezekinya yang berada di dunia. Maknanya apa? Bahwa rezeki itu sudah ada Allah yang mengatur, baik itu cobaan maupun rezeki yang berlimpah, itu Allah telah mengaturnya. Maka bersabarlah. Kalaupun itu memang rezeki kita, insya Allah akan kembali dan datang kepada hambanya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari kami sampaikan sedikit hukum-hukum tajwid yang berada pada ayat ke-84. Pada awal ayat telah kita baca, kita cermati bersama bahwa ada kata inna, sesungguhnya kami, Ini telah menjamak dua kata pada kata inna dan pada kata nahnu, Sesungguhnya kami di sini berarti bahwa subjeknya, pelakunya ialah kami ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hukum tajwidnya ini termasuk pada hukum yang idgham. Idgham apa ibu-ibu? Mungkin masih pada ingat idgham yang hurufnya sama, sifatnya sama, termasuk idgham yang idgham mutamasilain, Jadi hurufnya sama, sifatnya sama, dan bahkan bisa kita katakan mungkin dalam satu rangkaian kata yang sama, Jadi memang pada kata inna, sesungguhnya, ini termasuk idgham. Idgham dengung, dan ditahan sebanyak 2 harakat. Jadi bunyinya inna, ditahan 2 harakat dan panjangnya juga 2 harakat. Karena na-nya di situ ada alif, ada alif panjang, itu menandakan na-nya. Setelah kita idghamkan, panjangnya, fathahnya sebanyak 2 harakat. Mungkin panjangan sampun ngertos, insyaallah. Satu kata yang mudah. Lain halnya dengan ikhfa, Kalau ikhfa itu samar-samar, Kalau inna idgham itu lidahnya menempel di langit-langit mulut panjenengan, tetapi didengungkan, ada keluar nafas atau angin yang dari mulut, ada juga yang dari hidung. Itulah yang dinamakan idgham, dengung, berdengung di kedua sumber suara atau angin yang bisa keluar dari organ tubuh kita. Inna, terus makanna lahu, makanna juga sama, insyaallah nggak ada perdebatan perbedaan khilafiyah di kedua huruf ini. Tetapi pada kata kaf, jangan sampai terlewatkan bahwa kaf itu ada tasdidnya. Jadi bukan makanna, tapi makanna, Kafnya kita tahan terlebih dahulu karena kafnya bertasdid. Hukum awal tasdid ialah memasukkan atau
memasukkan hurufnya sebelum dibaca kita tahan sebanyak 2 harokat ya. Makanna, jangan pula menjadi karena kita mungkin terlalu semangat pada mengucapkan huruf kaf misalnya. Jadi makanna, nah itu juga salah karena kafnya yang berharokat fathah dan bertasydid itu tidak panjang deh. Yang panjang hanya huruf na. Maka bunyinya makanna lahu ya, nanya panjang. Hu-nya juga panjang karena domahnya domah yang terbalik. Domahnya terbalik, bukan seperti domah. Kalau domahnya terbalik, domah yang satu harokat itu seperti huruf waw kecil yang berada di atas huruf hijaiyah. Tapi kalau domah yang terbalik, itu yang tangkainya yang di atas itu dibaca panjang juga sebanyak 2 harokat. Lahu fil ardi ya. Saya rasa juga tidak ada hukum idgham dan ikhfa di sana, tetapi ibu-ibu juga perlu mengingat bahwa fil ya, fil itu lamnya bukan termasuk qalqalah nggih. Lamnya hanya sukun semata, maka kita membacanya fil. Jangan sampai fil ardi terlepas ya, terlepas lidahnya menjadi qalqalah. Jangan sampai seperti itu. Ataupun fil ardi, maaf ngomong terbawa suasana. Jadi lamnya seolah-olah tertasydidkan tapi dia sukun. Nah itu ampun seperti itu. Jangan sampai, maka hanya satu harokat saja. Fil ardi ya. Al-nya boleh tebal, boleh pada lainnya huruf ro saja. Alangkah baiknya al tebal. Karena apa? Ro-nya tadi sukun, tetapi sebelumnya didahului oleh alif yang berfathah ya. Karena dasar hukumnya kalau ro itu sukun, sebelumnya didahului oleh huruf yang berharokat fathah atau dhammah, maka ro-nya dibaca tebal, tafkhim. Ar atau uru. Lain halnya ketika didahului huruf yang sukun, didahului huruf yang kasrah. Kasrah itu yang tanda garisnya di bawah i bacanya ya. Kalau fil irhamu misalnya, ro-nya jadi tipis, jangan sampai menjadi ya, tidak tebal. Itu hukum asal huruf ro yang bersukun. Kita lanjut lagi pada kata wa atainahu ya. Insyaallah panjenengan juga sudah mengerti semua. Ada 2 harokat yang 2 huruf yang panjang bacaannya pada huruf alif dan huruf na ya. Karena di 2 huruf ini memiliki harokat fathah yang panjang ya. Lainnya alif yang kecil niku nggih ibu-ibu, alif yang kecil pada huruf alif dan na itu dibaca panjang sebagian 2 harokat. Bunyinya seperti ini. Wa atainahu ya. Terus lanjut min kulli ya. Kemudian kalau tadi kita menemui idgham mutamatsilain, sekarang kita pindah ke huruf nun yang berharokat sukun bertemu kaf, min kulli ya. Pada kata min kulli, tetapi panjenengan ampun membacanya izhar. Karena apa? Ketika nun sukun bertemu huruf kaf setelahnya atau 14 huruf ikhfa lainnya, itu dibaca dengan samar-samar. Seperti kita contohkan di awal tadi bahwa lidahnya tidak menempel di antara langit mulut atau di bagian bawah mulut kita, tetapi lidahnya itu mengambang. Min ya, dibacanya tidak jelas, bukan min ya. Beda kalau lidahnya ditempel jadi min. Tapi kalau ikhfa dibacanya samar-samar saja sebanyak 2 harokat ya. Masya Allah.
Kita lanjut lagi, syai'in sababa. Nah, wallahu alam pada kata syai'in ya, syai'in sababa. Nah, ini ada dua kategori ibu-ibu. Perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa ikhfa itu bukan hanya sekedar huruf nun sukun bertemu dari 15 huruf ikhfa lainnya. Huruf ta, fa, ko, terus huruf huruf zal, huruf to dan lain sebagainya, huruf sin. Tapi ada pula kategori lainnya. Kategori yang kedua ialah jikalau tanwin bertemu 15 huruf tadi. Tanwin itu yang an, in, un yang garisnya double ya. Tapi kalau pada ayat ini kita menemui tanwinnya itu berupa kasroh tanwin. Min kulli syai'in ya. Hamzahnya berharokat kasroh tanwin. Maka ketika terjadi hal yang seperti ini, sama hukumnya termasuk ikhfa juga ya. Jadi bacanya pun samar-samar, panjangnya juga 2 harokat ya. Ampun dipanjangkan dan jangan pula terlalu pendek, karena ikhfa itu paling idealnya dibaca sebanyak atau sepanjang 2 harokat. Jadi bacanya syai'in, bukan syai'in, lidahnya terlalu nempel di langit mulut bagian depan. Tetapi yang benar syai'in, boleh keluarnya juga dari udaranya dari hidung kita. Karena ketika kita memencet hidung kita ini, kita nggak bisa melafazkan lafaz ikhfa tadi. Syai'in ya, terhambat. Dan ikhfanya juga menjadi tidak sempurna, seolah-olah tertahan bacaan kita. Sababa. Nah, ini yang terakhir. Sababa pada huruf ba itu harokatnya fathah tanwin Kalau tadi kasrah tanwin pada lafaz hamzah, kalau ba-nya fathah tanwin, tapi ada alif juga setelahnya. Bukan sababan, ampun membaca seperti itu. Tapi ini termasuk mat tabi'i yang berada di akhir ayat. Jadinya waqaf, berhenti bacaan kita. Dan yang tadinya fathah tanwin itu menjadi fathah yang biasa saja. Bacanya boleh 1 sampai 2 harokat, menyesuaikan mungkin nafas panjenengan atau bisa faktor lainnya disebabkan oleh irama mungkin Jadi misalnya berirama min kulli syai'in sababa, cukup ya. Jangan pula terlalu panjang 3 atau 4 harokat ke atas, kecuali sebab lain, misalnya panjenengan sedang membaca qiraati Quran yang membaca Qurannya dengan bernada, yaitu mungkin ada uzur atau ikhtilat sebab lainnya, maka panjenengan membacanya mengikuti irama dari qiraati Al-Quran tersebut. Begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah, sedikit makna dan hukum tajwid pada ayat ke-84. Barakallahu fikum. Selanjutnya mari kita membaca terlebih dahulu, membaca dengan jama'iyah bersama-sama sebelum kita membaca secara fardhiyah berindividu. Kita awali kembali dari lafaz ta'awuz. Wahid, isnaini, salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Ya, Allah merahmati Al-Quran ya. Jelas pada wa alif sama naknya saja yang panjang, hu-nya jangan panjang ya.
bukan wa atainahu min. Nah itu salah. Oke, hu-nya pendek karena dhammahnya bukan dhammah yang terbalik. Oke, maka Bapak Ibu, selanjutnya kita membaca secara individu. Mungkin bisa diawali dari Ibu Dewi terlebih dahulu. Oke, dari Ta'awus, monggo dipersilakan Ibu. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Mungkin tadi sedikit koreksi saja pada syai'in huruf sya-nya mungkin atau karena intonasi suara yang tidak begitu keras, tapi sya-nya kayak kurang tebal sedikit. Min kulli syai'in ya. Sya-nya itu kalau kita latinkan S Y dengan A ya. Maka boleh tebel, tetapi maaf ngomong bibir panjenengan niku ampun dimonyong-monyongkan ya kalau bahasa orang itu ya, bukan syai ya, tapi syai sya yang bermain itu ya apa udara di dalamnya sama sya desisan apa makhraj huruf kita yang di dalamnya. Sya itu gigi awalnya ya giginya ya dirapatkan sya. Ada angin yang keluar di antara rongga mulut kita di bagian depan. Oke, syai i-nya juga bersih, jangan sampai menjadi ya. Ampun dibaca semi-semi begitu. Bukan syai ada i dengan di sana. Tapi syai ya bersih i saja. Begitu Ibu Dewi, barakallahu fikum. Tadi sudah cukup baik. Kita beralih ke Ibu Apri. Monggo dipersilakan Ibu. Syai'in ya. Alhamdulillah, barakallahu fikum, sudah cukup baik juga nggih sami. Namun nggih mungkin masih maaf ngomong terbata-bata nggih boten napa-napa karena semua nggih butuh proses belajar bersama. Yang penting kami rasa di sini pengucapan pada lafaz tajwid baik idgham maupun ikhfa niku sudah mengena di sana. Alhamdulillah. Kalau nafas nggih orang-orang memang berbeda-beda ya Ibu, nanti bisa menyesuaikan. Namun sedikit tips dari kami bahwa ketika hendak memulai setiap lafaz ayat di dalam Al-Quran yang akan kita baca, alangkah baiknya kita mengatur pernafasan dengan cara bisa menarik nafas terlebih dahulu sebelum memulai. Inna, maka itu menjadi ikhtiar kita agar mungkin nafas kita sedikit lebih panjang. Dan tips lain posisi tubuh agar tidak terlalu membungkuk kalau kata orang, apalagi membacanya sambil tertidur baca Al-Quran, itu nauzubillah waliyauzubillah kurang disarankan, bahkan sesuatu hal yang tidak baik begitu Ibu. Masya Allah, barakallahu fikum. Terima kasih telah membaca. Kita lanjut ke Ibu Sur. Monggo Ibu dipersilahkan. Masya Allah, alhamdulillah, barakallahu fikum Ibu Sur. Sudah baik juga sami. Namun catatannya sedikit sama dengan Ibu Dewi tadi, karena huruf shin shin itu memang sama-sama S, tetapi sebelum huruf A ada ya, itu sya, shin.
min kulli syai'in ya. Jangan sampai kayak sababanya. Kalau sababah dia biasa monggo. Tapi kalau shin itu tebal. Salah satu huruf yang tafkim, tapi karena dia fathah jadi tidak monyong. Bukan syu, beda. Kalau shi juga malah menyengir kitanya. Kalau ini sya-nya itu terbuka saja nggak apa-apa. Sya, shi, shu, bash ya. Mungkin bisa dilatih bersama-sama seperti itu. Tapi alhamdulillah insyaallah secara keseluruhan sudah baik juga. Terima kasih Ibu Sur, barakallahu fikum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ayat ke-84 insyaallah sudah kita membaca bersama-sama, sudah kita pahami juga. Insyaallah kita akan melanjutkan ke 85, tetapi sebelumnya marilah kita membaca bersama-sama terlebih dahulu terakhir di ayat ke-84. Monggo dari ta'awuz kembali wahid, itsnaini, tsalatsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Alhamdulillah, Allahumma nunzil Quran. Itu tadi ayat ke-84. Selanjutnya kami bacakan terlebih dahulu ayat ke-85. Wah, Masya Allah hanya 2 kata nggih. Fa'at ba'a sababa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'at ba'a sababa ya. Masya Allah, Allah menurunkan Quran. Ini ayat ke-85, ayat yang hanya 2 kata. Pada artinya Allah berfirman, fa itu maka, atsba'a dia pun menempuh ya. Ya menempuh itu yang melalui, bisa berjalan, bisa atau dengan kendaraan lainnya ya, dilewati, menempuh ya. Maka dia pun menempuh sababa, sama jalan juga. Nah, di sini Allah berfirman yang secara garis besar kandungan ayatnya berbunyi Zulkarnain menggunakan segala sarana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di negeri tempat tinggalnya Zulkarnain. Nggih, wallahu alam. Nyuwun pangapunten, kami pribadi juga agak sedikit lupa terkait apa kekuasaannya Zulkarnain hamba Allah ini, apakah dia seorang raja di negeri Timur Tengah atau dan lain sebagainya, hidup di zaman siapa. Tetapi satu pelajaran penting yang dapat kita ambil bahwa berkaitan dengan apa pengoptimalan mengoptimalkan segala maslahat yang kita punya, baik tenaga, jiwa maupun harta benda, kita gunakan semuanya semampu kita untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Berarti ada kaitannya dengan kepemimpinan di ayat ini, bahwa semuanya tidak pandang bulu, baik kaya, miskin, tua maupun muda. Keadilan dan kebenaran adalah sebuah kunci kehidupan yang insya Allah akan membawa setiap hambanya menuju jalan atau kedamaian di setiap sendi-sendi kehidupan mereka masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi ke-85. Dan Masya Allah, kalau kita melihat dari segi tajwidnya, ini panjenengan semua tidak ada yang namanya ikhfa, tidak ada yang namanya idgham dengung tadi, tidak ada juga yang namanya qalqalah dan mat lainnya, tapi cuma ada mat tobi sepertinya karena sababa sababa sama seperti sebelumnya, mat tobi panjang 2 harokat, banyak hanya dibaca fathah biasa saja tanpa tanwin.
seperti itu. Jadi dan bacanya itu fa'at ya. Ta yang bersukun, huruf taknya itu boleh kami katakan sesuatu huruf yang termasuk huruf yang hamas, huruf yang ada desisnya sedikit. Benar. Kalau ke itu pada huruf kaf, kalau ta itu teh, fa'at ya, fa'at. Jadi ada th kayak fa'at, ada s-nya sedikit di ujungnya. Fa'at ya, fa'at ba'a. Tapi jangan ampun seperti ini. Fa'at. Jadi seolah-olah ada sinnya ya, tapi hamas itu hanya sedikit gitu. Fa'at ba'a ya. Kemudian yang kadang menjadi kekeliruan pada huruf ain. Nah ini huruf ain yang menarik karena mentang-mentang aku ngomong dia fathah, jadi dikira orang-orang karena terbawa irama malah jadi alif. Jangan sampai juga seperti itu. Fa'at ba'a, sempurnakan alif ain, maaf, ain itu bunyinya makhrajnya terletak di pangkal tenggorokan bagian atas. Dipaksa keluarlah bahasa kita mungkin ya. Ain itu dari pangkal tenggorokan disempurnakan, jangan sampai dari rongga mulut bagian depan, maka menjadi a ya. Fa'at ba'a yang benar. Sa itu desisan tadi yang kita bisa bilang di rongga mulut bagian depan sama. Sa ba itu pertemuan antara dua bibir bagian atas dan bawah yang menempel, seperti lainnya kita hendak mengucapkan huruf B kalau bahasa Indonesia. Seperti itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Barakallahu fikum, sedikit penjelasan ayat ke-85 tajwid dan makna. Selanjutnya marilah kita membaca bersama-sama dari ta'awuz kembali. Wahid, isnaini, salasah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'atba'a sababa. Insyaallah, pendek insyaallah semuanya sudah pada paham tapi namanya tahsin tidak lengkap kalau tidak membaca satu persatu. Begitu ibu-ibu, mungkin kita urut kembali, boleh membacanya fardiyah dari Ibu Sur terlebih dahulu. Monggo Ibu. Masya Allah. Leres seperti itu saja, memang tidak ada idgham, tidak ada ikhfa. Barakallahu fikum Ibu Sur. Lanjut ke Ibu Apri, monggo Ibu. A-nya pendek. Fa'at. Alhamdulillah. Ya lebih kurang seperti itu. Fa'at. Tapi kalau untuk awal tidak apa-apa ditahan. Yang penting jangan dipantulkan saja sih menurut kami. Penjelasannya seperti itu. Boleh dihamaskan, boleh juga tidak. Huruf ta itu karena T ya. T, tetapi bukan termasuk huruf yang qalqalah, lain dengan to. To itu yang kembarannya huruf zo ya, ada tangkainya di atas. Nah itu boleh dipantulkan karena termasuk dari 5 huruf qalqalah. Ba, jim, dal, to sama qaf ya. Itu selain itu ya jangan sampai kita panjang-panjangkan. Jangan sampai kita pantulkan maksudnya. Fa'at boleh juga fa'at ya, tidak mengapa. Barakallahu fikum Ibu Apri. Terus kita lanjut ke Ibu Dewi nih. Monggo persilakan Ibu. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Itu tadi semuanya sudah membaca. Kita membaca sekali lagi nih bareng-bareng. Insyaallah ayat ini sangat pendek, bisa kita lanjutkan ayat berikutnya. Dari ta'awuz kembali. Wahid, isnaini,
Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'atba'a sababa. Ya, alhamdulillah banyak juga tidak terlalu panjang, hanya 2 harokat saja. Paling panjang mat tabi'i di sana. Baik ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, ayat ke-85 sudah. Selanjutnya kita beralih ke 86. Kami bacakan terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha fi 'ain wajadaha taghrubu fi 'aini wa wajada 'indaha qauma. Oh, masya Allah, ketutupan di sini. Dari sini lengkung Qurannya. Oh halayah, astagfirullah. Nyuwun ngapunten, kita ulang dari wajadaha ya. Auzubillahi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'ati wa wajada 'indaha qauma. Ya, matobi juga di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ya dzal qarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Al-ayah ayat ke-86. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman hatta, ya. Hatta ini termasuk huruf jar, huruf sambung. Artinya sehingga, ya. Iza apabila balagha termasuk fi'il madhi yang artinya dia telah sampai, maghriba ke tempat terbenam, ya. Makanya kita menamakan sholat maghrib itu artinya terbenam atau tempat terbenam, bisa karena ada huruf mim yang menandakan itu isim makan. Isim makan itu apa? Isim tempat, ya, artinya tempat. Kalau gharaba yaghribu, maghrib itu ke tempat terbenam. Apa yang terbenam? Setelahnya difirmankan Allah, yaitu asyamsi. Masya Allah, ya. Mungkin bisa menjadi sedikit tambahan, kalau bahasa Inggrisnya vocabulary, ya, tambahan kosakata panjenengan semua. Pada kata asyamsi artinya matahari. Asyamsi matahari. Kalau bulan apa, Bu? Bulan bahasa Arabnya Al-Qamar. Masya Allah, barakallahu fik. Al-Qamar, ya. Nah, makanya bulan dalam kalender Hijriah Al-Qamar, ya, bulan-bulan fi kalender Hijriah, ya, bulan Muharram dan seterusnya. Terus asyamsi sudah, matahari, wajadaha dia mendapatkannya, ya. Dia atau mendapatkannya, ya, mungkin bahasa umumnya mendapati, ya. Dia Zulkarnain ini mendapati matahari yang telah terbenam, taghrubu itu tadi, taghrubu matahari terbenam, fi ainin, fi itu di dalam, ainin itu apa ya, ain laut, oh ya, laut artinya fi ainin
di dalam laut atau di ujung laut ya, kalau kita bisa melihat di film-film atau mungkin di kehidupan nyata lain-lain, itu matahari itu seolah-olah terbenam di dalam lautan kalau kita berada di pinggir pantai misalnya. Terus hamiatin, dalam laut yang berlumpur hitam, wa wajada indaha qauma, dan dia dapatkan di sisinya kaum, ya. Di dalam matahari terbenam itu kemudian dia mungkin menemui kaum-kaumnya, rakyatnya dari Zulkarnain. Qulna, kami berkata, ya Dzulqarnain, ya itu kalau orang Arab biasanya wahai ya, misalnya ya Ahmad, ya Sarah, ya wahai artinya. Ya Dzulqarnain, wahai Zulqarnain, imma, adapun, antu'adziba, untuk kamu boleh menghukum atau untuk kamu boleh menyiksa, wa imma, dan adapun antatakhida, dan adapun ataupun mengajak, fihim, kepada mereka, atau tertuju kepada mereka, husna, berbuat kebaikan. Ya, di sini ayat ke-86 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika matahari terbenam, Zulkarnain melihat matahari, dan setelahnya dia ditemui oleh kaumnya, dan kaumnya itu pun berkata bahwa ketika kamu boleh menghukumi, ya bukan menghukum yang menyiksa, bukan gitu kayaknya. Di sini maksud ayatnya ialah menghukumi atau mengajak, ya, kaum-kaumnya itu juga untuk tetap berbuat kebaikan meskipun ya di malam hari, ya, kepada mereka. Jadi kandungan singkatnya dalam ayat 86 ialah Zulkarnain sampai di ujung barat tempat matahari terbenam dan bertemu kaum yang hidup di sana. Allah memberinya pilihan menghukum atau berbuat baik kepada mereka, ya. Jadi ya seyogianya seyogianya seorang pemimpin, kalau ada rakyatnya yang tidak menegakkan keadilan, berbuat kezaliman, berkata yang batil dan lain sebagainya, Allah memberinya dua pilihan, yaitu tadi, antu'adziba, kamu boleh menyiksanya, menghukumnya, atau antatakhidha, kamu mengajak mereka tersebut kepada fihim husna, ya, kepada kebenaran. Wallahu a'lam bishawab, bahwa setiap seorang pemimpin memang ya diberi amanah yang sangat besar untuk menjaga, melindungi dan menegakkan keadilan di negerinya masing-masing. Ya, begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Selanjutnya kita beralih kepada kandungan tajwid, ilmu tajwid yang ada di ayat ke-86. Kita awali dari kata hatta, okay? Hatta tadi kita telah tahu artinya bahwa sehingga, ya, termasuk kata sambung atau kata imbuhan. Dalam bahasa Arab dinamakan huruf yang jar, namanya huruf jar kategorinya. Pada kata hatta ini panjenengan melihat ada fathah tegak yang 2 harokat, ada juga yang seperti bendera, ya, kalau kita katakan orang-orang dulu berkata. Nah, di sini itu rupanya panjangnya bukan 1 atau 2 harokat, tetapi menjadi 4 sampai 5 bahkan bisa 6 harokat. Kenapa? Boleh kami katakan sebabnya bahwa di sini ada 2 pertemuan huruf mad yang berada di beda kata, ya. Jadi ada kata hatta, terus ada kata idza, ya. Nah, hattanya yang mana huruf mad? Itu ada ya bengkong, ibu-ibu. Ya bengkong itu yang enggak ada titiknya. Ya, setelah huruf ta itu ada ya bengkong, itu menandakan
kata itu dibaca panjang menjadi 2 harokat, bukan menjadi hatai hatai, bukan. Ya bengkong itu beda. Layaknya kalau pada ayat sebelumnya huruf alif lah, ya, maka dibaca hatta, awalnya kan 2 harokat. Kalau dia berdiri sendiri tunggal, ya, kalau kita baca huruf jar itu hatta itu ya 2 harokat panjangnya memang. Tetapi karena dia setelahnya ada kata idza yang didahului huruf alif, alif yang berharokat apa ibu? Berharokat kasroh, kasroh itu yang i, dhammah yang u, fathah itu yang a, Nah ini 2 huruf ini bertemu di 2 huruf yang berbeda, maka inilah bisa kita sebut dinamakan dengan mad jaiz munfasil, ya. Munfasil itu terpisah, jaiz itu ya tidak wajib, boleh 2 harokat kalau kita sedang membaca cepat mungkin ya. Tapi alangkah baiknya, lebih sempurnanya kita membaca sebanyak 5-6 harokat atau 4-5 boleh, ya. 5 harokat sebaik-baiknya. Hatta idza, ya kalau panjenengan ragu mungkin bisa dihitung dengan jari misalnya. Hatta idza balagha, ya. Boleh juga hatta idza, yang menyesuaikan mungkin keadaan misalnya. Panjenengan sedang membaca Quran dengan cepat, ya maka bacaannya mad jaiznya benar-benar terpakai di sana. Panjangnya 4-5 harokat. Begitu pada kata hatta. Pada kata idza itu insyaallah tidak ada perselisihan, Idzanya panjang 2 harokat. Idza balagha pendek saja. Tidak ada 3 harokat atau 4 harokat, ya. Balagha maghriba. Nah, ini yang perlu mungkin kami ingatkan sedikit, saling mengingatkan pada huruf gha sukun, bukan maghriba, bukan gh, tapi bukan g saja maksudnya. Tapi maghrib itu kalau kita latinkan maghrib, ya. Maka di situ ada getaran sedikit seperti orang yang sedang berkumur-kumur. Bunyinya, ya. Bunyinya menjadi maghriba. Jangan sampai maghriba atau maghriba. Nah, itu ada yang seperti itu juga misalnya. Jadi bacaan tersebut menjadi qalqalah, terpantulkan, Ampun seperti itu, karena ya kita ingat aja yang qalqalah itu 5, pun sudah 5 qalqalah itu tidak ditambah-tambahkan hurufnya, tidak pula dikurang-kurangkan, ya. Gha tidak termasuk, sudah. Jadi bacanya mag, tertahan. Riba, mag, kayak orang dia sedang berkumur-kumur bisa dikatakan seperti itu untuk berlatih mengucapkan huruf gha. Maghriba asyamsi. Nah, kemudian asyams salah satu nama surah di juz 30 setelah surat Al-Lail kalau nggak salah, kalau dari An-Nas. Nah, itu asyam ini dia ada tasdid awalnya, pada huruf shin, maka dimasukkan dia dengan huruf ba, bukan maghriba asyams, tapi maghriba syamsi, ya. Ba-nya langsung bertemu dengan huruf shin, ya. Maghriba tebal boleh. Maghriba syamsi, tahan dulu, tasdid 2 harokat. Maghriba syamsi, nah baru tipis, ya. Syaknya syaknya tebal, si-nya tipis, bukan shi tapi si, ya. Si boleh menyengir karena hukum asas dari penyebutan harokat kasroh itu bibir kita ujung kanan dan kiri itu agak tertarik ke belakang. I, bi,
ri, wi, terus si yang ini ya sama, tidak dimonyong-monyongkan. Wajadaha, insyaallah nggak ada persoalan nggih. Wajadaha hanya panjang 2 harokat. Terrubu, nah seperti maghrib ya, karena kata dasarnya sama, terbenam ya. Kalau maghrib tempat terbenam, terrubu itu terbenam saja. Termasuk fiil mudhari kalau nggak salah ya, sedang terbenam ya, atau lagi terbenam bahasa kita itu. Terrubu tidak diawali dengan huruf ta sebelum gha. Terrubu fi ainin ya, ingat ain ya, bukan alif, insyaallah nggak ada masalah, tapi ainin ya, jangan sampai menjadi ainin atau ainin ya. Ainin itu ada ya-nya sebelum nin ya, atau nun yang berharokat kasrah tanwin, tapi ainnya iya-nya itu dibaca dulu ainin ya, diayunkan lah bahasa kita, ainin hamiatin. Nah baru hamiatinnya nggak ada panjang, nggak ada yang terlalu pendek, dibaca sama-sama satu harokat semua. Hamiatin bukan hami'ah karena itu hamzah ya. Hamzah itu yang kayak tanda petir itu kalau kita mungkin menulis biasa. Hamiatin, nah itu fathah kasrah tanwin. Tetapi ketika setelahnya bertemu huruf waw, nah ti dengan wa, maka setelahnya itulah terjadi tasdid nggih, bukan hamiatin lagi. Setelahnya baru hamiatiu, masuk langsung ya, karena tasdid itu memasukkan, menahan lalu dibaca. Menahannya inilah yang 2 harokat, bukan hamiatin tapi hamiatiu. Nah mungkin penjagaan penasaran apa hukumnya di balik 2 huruf ini ya. Kalau kita melihat di Quran tajwid berwarna, itu warnanya akan menjadi warna merah magenta. Nah ketika itu ini ialah termasuk sama hukum huruf yang idgham ya, tapi hamiatiu ya, tapi dengungnya itu yang enggak terlalu banyak di hidung ya ibu-ibu. Maka idghamnya ini termasuk idgham mutajanisain. Mutajanisain itu ingat saja bahwa hurufnya makhrajnya sama di rongga mulut bagian depan, ta dengan wa sama-sama di rongga mulut bagian depan, tetapi sifat hurufnya beda. Yang satu ta, yang satu wa. Ta dengan waw maka idgham mutajanisain ya. Dibacanya berapa panjang? Monggo hanya 2 harokat saja ya, mengikuti tasdidnya yang ada pada pada huruf waw. Hamiati wa wajada ya, tiwa wajada indaha qauma. Nah pada kata indaha ya, panjenengan ampun membacanya jelas ya, indaha itu bukan indaha, bukan. Kalau jelas itu bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya izhar izhar itu jelas, bukan didengung, bukan juga di samar-samarkan. Tetapi ini termasuk huruf yang samar ya. Jadi bukan in ya, jangan nempel ujung lidahnya, tapi ngambang saja. Panjangnya juga sama 2 harokat ibu-ibu ya, karena dal itu termasuk dari 15 huruf tadi ya, yang tadi kita telah temui. Ada huruf kaf, ada huruf sa, ada huruf ta, terus huruf zal dan lain sebagainya. Nah ini dal ini juga termasuk ya,
Jadi bacanya samar 2 harokat. Indaha qauma, ya, ma-nya bukan fathah tanwin ya, qauman bukan, tapi qauma, boleh 1 sampai 2 harokat. Kita lanjutkan sedikit lagi. Qulna ya dzal qarnaini, ya, na-nya panjang 2 harokat, ya-nya panjang, ya dzal qarnaini, ya, naini, ayutkan sedikit tidak mengapa, tapi panjangnya tetap 2 harokat juga sama. Imma antu'adziba, sama ya, wa imma antattakhidha. Ini mungkin langsung kami jelaskan jadi satu nggih, karena sama. Imma antu'adziba sama imma antattakhidha. Apa persamaannya? 1, sama-sama idgham utama si lain atau idgham mimi gampangannya. Karena mim sukun bertemu mim fathah dalam satu rangkaian kata, ya, imma namanya, ya. Maka menjadi idgham mutamis lain yang dengungnya 2 harokat. Imma 2 kali sama. Terus persamaan yang kedua ialah sama-sama mad jaiz munfasil, ya. Walaupun dia antu'adziba, yang satunya antattakhidha, beda kata sebenarnya nggih. 1 antu'adziba, azab menyiksa, antattakhidha mengajak. Tetapi sama-sama didahului 2 kata ini alif, ya. Dan imma itu sebelum akhir katanya diakhiri alif juga sama, ya, karena alif itu termasuk huruf-huruf mad. Alif, ya bengkong, waw, hamzah, dan alif, lam nggak tahu termasuk apa enggak ya, tak marbuto enggak rasanya, hamzah juga tadi ya. Nah, jadi ini persamaan yang kedua, sama-sama menjadi hukum mad jaiz munfasil. Bacanya bagaimana? Sama kayak hatta nggih, yang di awal ayat ke-86. Nah, itu sama. Imma antu'adziba, ya. Nah, ngertos nggih insyaallah nggih. Sama-sama panjang 5 harokat dan sama-sama termasuk mad jaiz munfasil. Imma antu'adziba sama imma antattakhidha. Itu yang kedua, persamaan tajwid, sama-sama mutamasilain, sama-sama mad jaiz munfasil. Dan yang ketiga, sama-sama ikhfa nggih ibu-ibu. Karena apa? Karena an, ya, mungkin panjenengan sudah melihat bersama nggih, an tu'adziba, an tattakhidha, ya. Kalau saya barusan membacanya jelas izhar, tetapi sebenarnya itu ikhfa ketika kita membaca Quran maksudnya. Jadi itu membacanya sama-sama, bukan an tattakhidha, an bukan, tapi yang benar, ya. An tu'adziba, an tattakhidha, ya. Dua-duanya sama-sama ikhfa, nggih. Jadi imma itu mutamasilain, imma an tu'adziba mad jaiz munfasil, ya. Mad itu artinya panjang nggih. Mad jaiz munfasil panjang yang dibolehkan, munfasil dari huruf yang terpisah sebanyak 5 harokat. Dan yang ketiga ikhfa, nggih. Insyaallah mudah diingat juga. Kalau di Quran yang berwarna, warnanya merah, hijau. Dua-duanya hijau. Mad itu hijau dan ikhfa juga hijau. Nggih. Begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan terakhir fihim husna. Fihim, fi panjang ya, fi-nya 2 harokat, tapi jangan terlalu panjang. Terus him, ya. Him jangan sampai hak kecil nggih.
pun ngertos ya, insya Allah hak besar itu yang H dari sini ujung tenggorokan. Kalau hak kecil itu yang kembarannya huruf ja dengan huruf satunya kho, benar ya. Iya, sama-sama kayak gini bentuknya, apa ya, melengkung ke bawah. Ja ha kho. Nah ini haknya hak yang kecil. Ya, ibu-ibu mengatakan mungkin sedikit dari penjelasan ayat 86 husna matobi ya. Nanya tidak nan tetapi na cekap 1 sampai 2 harakat ya, boleh menyesuaikan nada penjadangan semua. Fihim husna, dan mimnya juga jangan idgham, bukan fihim husna ya. Bukan seperti itu ya. Yang benar fihim cukup. Fihim husna. Nah, begitu, benar, masya Allah. Begitu ibu-ibu ada rahmati Allah. Sudah ibu-ibu karena mungkin Pak Indra juga sudah pulang. Lanjut kita membaca bersama-sama dari ayat 86 saja, awal ayat hatta sampai akhir ayat. Ta'awuz kembali, monggo. Wahid isnaini salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hami'ah. Mungkin kalau saya pribadi nggak cukup tadi nafasnya, karena kalau rasanya kalau dipotong dari hami'ati wa wajada itu setahu kami tidak bisa, karena dalnya itu satu, kalau kita artikan dia dapatkan, yang mendapatkan apa, maaf ngomong tidak ada objeknya, jadi ya intinya kurang tepat lah. Daknya juga tidak panjang Nah itu sedikit yang kami tahu. Maka kita potong di tak marbutoknya hami'ah ya. Terus kita ulang kembali dari kata wajadaha. Wahid isnaini salasa. Wajadaha taghrubu fi ainin hami'ati wa wajada indaha qauma ya. Lanjut. Qulna ya dzal qarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna ya. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Selanjutnya kita membaca fardhiyah. Monggo selanjutnya yang dari Ibu April terlebih dahulu Monggo Ibu. Amit nyun motong riba. Nah itu yang pertama. Terus ba-nya jangan terlalu panjang karena langsung masuk ke shin Ibu, bukan ribas, tapi jangan terbawa ada alifnya. Alifnya itu mirip asyams. Miripnya asyams. Tapi karena ada tasdid, hukumnya tasdid itu selain memasukkan menghilangkan yang panjang. Jadi bukan maghribas, tapi maghribas langsung masuk. Ba-nya hanya satu harakat. Boleh dari awal, boleh dari maghribah, boleh.
balagha. Ainin, coba diperjelas sedikit. Ainin. Boleh. A-nya pendek. Hamiatiu. Wa-nya pendek. Wa wajada. Lanjut. Nanya panjang dulu nggih. Qulna ya, boleh. Dua-duanya panjang, na sama ya. A-nya pendek. Tu'adziba. Alhamdulillah, ya. Mengatakan Ibu, barakallahu fikum, sudah, alhamdulillah sudah baik. Ya, namanya kan bacaan terputus-putus, tidak mengapa, tidak menjadi masalah, karena yang penting itu makhrajnya ya. Untuk awalan itu makhraj, dan minimal panjenengan tahu bahwa oh ini yang panjang pendek, oh ini yang dengung yang enggak, yang samar yang enggak, yang panjang yang pendek, ya. Begitu. Barakallahu fikum, Ibu Apri telah membaca, terima kasih. Lanjut ke Ibu Dewi nggih, monggo Ibu. Amit, yang kedua imnya ditahan 2 harokat. Wa imma, ya, jangan terburu-buru. Bukan wa imma, tapi wa imma. Oke, alhamdulillah. Mungkin nyabutan sedikit catatan pada kata yang kita bilang tadi apa? Ikhfa nggih. Ya, a-nya jangan terbawa jadi ya, jangan terlalu a-nya bersih, alif pada biasanya. Bukan jadi jadi kesannya kayak semi ain gitu nggih. Nyun ngapunten, atau kami yang salah mencontohkan atau salah mendengar bisa jadi. Tapi yang jelas itu setiap kita sebelum masuk ke huruf setelahnya, itu huruf yang pertama dibacanya makhrajnya dapat, haknya untuk dibaca itu sempurna. Jadi jangan sampai dia seperti termirip-miripkan dengan huruf yang lain. Bukan tapi bersih. Baru disamarkan atau diikhfakan nggih bahasa Arabnya. Begitu Ibu Dewi nggih, matur suwun sudah membaca, barakallahu fik. Selanjutnya terakhir Ibu Sur nggih, monggo Ibu. Boleh.
Tag tagrubu. Amit nyuwun ngapunten. Bukan naini, jangan sampai ada e-nya nggih. Nai bukan nai tapi naini. Jadi N A I Y. Naini. Ya dzal qarnaini. Ya, monggo. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Ya, ibu-ibu semuanya yang telah membaca, Ibu Sur dan Bu Dewi, Bu Apri. Itu tadi ayat ke-86. Mungkin sudah jam 9, mau nambah satu ayat lagi atau mau dicukupkan atau nambah satu lagi, Bu? Monggo saya. Oke, mungkin karena sudah jam 9 ya. Di sisi lain kok suasana pada sepi gitu kan. Iya, saya celingak-celinguk dari tadi kok ya. Sedikit juga yang lalang, makanya terasa lebih sepi, mungkin habis hujan juga. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin sampai sini dulu malam hari ini. Maka kita biar afdal apa yang kita dapat hari ini, kita membaca sekali lagi dari ayat 84 sampai 86. Begitu kita membaca jamiyah dari ta'awuz wahid isnaini salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiyah wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiyatin wa wajada 'indaha qauma qulna ya dzal qarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Sadaqallahul azim. Allahumma hamna bil Quran. Ibu-ibu, itu tadi sedikit rangkaian kajian tahsin kita pada malam hari ini. Dan marilah kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Kami ucapkan lebih dan kurangnya mohon maaf. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.